Donor ASI itu baik, tapi juga pertanyakan kemana saja itu. Engko tracing. anake ambek sing dikei didonori mang padha senengi, ternyata rodok menikah hukumnya mbawulet lho iku. Nah, iku. Ya. Kamu terus? iku tidak sunnah, kamu gak ngikutin Nabi. Lah iku hadisnya kan ping 5. Heeh. Ketentuan hukum ya itu Iya, ya. ketentuan hukum. hukum. Ya. Nah, ketika Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan satu, apakah Imam Hanafi dan Imam Maliki telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tempat yang tepat untuk berbagi. Engkok mandek sih, ono jedahe. Ya mandek entak keturun ta apa. Dilepas. Atau dilepas. Heeh. Nah, iku. Dilepas, murid pasang maneh. Nah, itu kan Dipasang bisa. maneh. Headset aja dipasang maneh. Engkok 2 kali. Ya, terus keturun ta apa atau Iya. dikasihkan ibunya kandung. Lah iku nanti juga bisa. Lah Sampai 5 kali. mengenai ASI ini ternyata ketentuannya enggak harus yang menempel dengan wadahnya. Waduh. Enggak harus langsung dari Dari sumbernya, wadahnya. dari sumbernya. Enggak harus langsung kan. Heeh. Tapi boleh nanti ketentuan ini juga berlaku bagi ASI yang istilah di apa? Dipo. Dipompa. Oh, Nah, dipompa. dipompa. Kan? Dipompa, dipo ya Allah. Lah iya kan bahasa Indonesia iki bahasa Jawa. Karena dipo aku eling ngepo sapi soalnya Pak. Bayang sapi. Soalnya kan ono koyo ritmen nih ngono lho, gak Iya. iso ngawur. Kayak ngawur. Neng Tapi- ngawur malah gak maksimal. Gak iso metu. Makane gak oleh ngawur. Iya. Lek ngawur gak iso metu. Iya. Nah. Nang sapi ya. Iya. Begitu juga. Nang sapi. Nang sapi. Repot tunggal rodok sapi. Pan ya, jadi ASI di sini entah itu langsung dari ke perempuan langsung, Nggih. menyusu ke perempuan langsung atau dipompa. Oh, berarti sangat riskan sekali donor ASI yo. Iya. Iya, apalagi sangat kan riskan. misalnya dia donornya dapat dari satu donor 5 botol misalnya. Heeh. Itu kan udah 5 kali susu. Iya. Iya, bener. Nah, Nek statis. 1-2 kali enggak. Heeh. Nah, sing repot sing asine bancar biasanya Mm-mm. deras keluarnya kemudian dapat 10 botol katakanlah ya. Heeh. Lah iku untuk 2 anak lah wis saudara kandung secara enggak langsung saudara Iya, rodok rodok. secara Iya, nggak langsung. saudara Iya. rodok secara langsung Ah. langsung oleh loro, Pak. Iya gedene kok- Sedino iku. sedino Dan ini bentowino. Loh, apa lho? Ya Allah. Jenengan sudah menyatukan bangsa Indonesia seperodoan. Memperkecil kesempatan jodoh iya anaknya. berat iku konsekuensinya kan berat gede. Nah, Banget. jadi yang penting di situ dia meminum ASI dari seorang perempuan, entah itu ASInya itu secara langsung atau tidak, atau ASInya ini enggak murni ASI. Loh. Biasanya Campuri. untuk yang pertama bukan murni, maksudnya bukan murni itu bukan berarti dicampuri banyu Nah, atau iya, iya. SKM ya. Oh iya, baik tapi- gak murni ASI tadi asu gak? Enggak. Oh iya. Ada susu umi lah. Iya. Tukang sapu ae lah. Aku sumpah nonton gini. Wah, tukang sapu nih. Ya saya ngepel Pak nang pondok. Sering dihukum. Yuk, semangat roan. Kan ya, jadi ASI di sini ya aku membahas apa? Oh, Gak ASI. fokus aku. ASI sing Heeh. tidak apa sing tidak murni. Gak murni. Tidak murni, Gak ya. Tidak murni. Maksudnya tidak murni itu di sini keluarnya ASI ternyata semisal bercampur agak kemerah-merahan. Oke. Biasanya untuk yang pertama Edisi perdana. awal-awal Iya. ibu menyusui kan nggak murni ASI, tapi Iya. juga agak kemerah-merahan nih Iya. Atau bening. Heeh. Nah, aslinya kayak encer gitu kan. Lah, ini nggak masalah. Tetap bisa menstatuskan rodok. Berarti nggak kudu murni. Oh, anu kok sing tak susokno biyen niku ASI tapi si rodok-rodok abang rodok campur getih ngono iku. Lah iku Iya. secara hukum rodok tetap berlaku iku. Oh. ngono. Berat. Hati-hati yang Hati-hati. yang donor, yang misalnya kita nggak nyalakan yang donor ya. Iya, Iya. Atau donor baik, ASI itu donor baik. Donor ASI itu baik, tapi juga pertanyakan kemana saja itu. Ah, Engko tracing. anake ambek sing dikei
didonori mang padha senengi ternyata rodok menikah hukumnya mbawulet lho iku. Nah, Iku haram, tidak boleh. Nggak boleh menikah itu. Iya. Oh, kok dibahas part 2 lah. Oh, iya. Keroncot. Ayo disapu. Gara-gara urusan ASI niku lho. Gua mah nggak fokus ya. Iya. Dasar bapak-bapak. Urusan ASI gara sosok kudu asu. Apalagi ini hampir tengah malam toh. Iya. Semakin malam kan. Iki emang gara-gara siji sih Wis, sajane. wis tengah malam. Wis tengah malam Oh, yo. setengah malam. Gara-gara siji. Iya. Ono wong pengen kelas ikan. Tiba tukang tambal ban yo klasik bisa. Iki gak urusan pengen kelas ikan, Bos. Sepedaku Heeh. si X-Ride itu. Mm. Iku bensinnya 1/15. Kok numpak reborn loh. Reborn tapi kudanan iku lah ya Allah. Ngenes ya. Iya, pede gak tapi ya banter bensinnya embok. Suarane tok banter. Suarane ambek bensinnya tok sing banter. Pelayune biasa. Pelayune biasa. Menyedihkan. Paling curhat. Yuk lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, mengenai ketentuan tadi kan 5 kali rodoan. Nggih. 5 kali proses susuan. Nggih. Nah, itu kalau dalam redaksi hadisnya sebenarnya dulu ada istilah nasakh mansukh. Iya. Nah, jadi kalau dalam cabang usul Jelasno nasah Yo. mansuh. Yo, karena sing gak ro nasa masuk dawuh ring ora bisa denali lho yo. Iya. Ya. Kok Ups. nasah mansuh. Terus mari ngono digawe kalau kata nasah mansuh, gak ngerti iku kan awak dhewe ke masalah, Pak. Engko lek gak ngono kene di apa di somasi ambek NASA. Iya. Kan ono merek NASA. Iku digawe nek itu iki NASA mansuh ya teman. Nasakh mansukh. Iki salah satu cara pencetusan hukum Ya. dalam untuk usul fikih ya. Heeh. Jadi nasakh mansukh itu proses di mana ada ketentuan hukum yang dirubah dengan hukum yang baru yang mana sama-sama berupa Al-Qur'an atau Qur'an dengan sunnah atau sunnah dengan sunnah. Ini yang iki cari amannya sampai kuno Ya, ya. ya. Ngene tutuk ijma qiyas engko ono sing Waduh, gak trimo. keceron. Ada memang ya. Nah, jadi berawal sebenarnya rodok iku zaman Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwasanya 10 kali persusuan itu nanti menjadikan rodok. Kemudian selang beberapa waktu Nabi bukan meralat ya, tapi memberikan ketentuan baru. Nah, bahwasanya 5 kali persusuan ini sudah menjadikan status rodok. Ya, iki nasae. Nah, akhirnya yang pertama, ketentuan pertama 10 kali ini dihapus. Ya. Ini namanya mansuh. Ya. Ketentuan kedua yang 5 kali ini digunakan. Ini namanya nasikh. Ya, Nah, itu. nasikh. Jadi hukum berasal dari ketentuan Nabi yang lama. Beliau dawuh lagi dengan Ya. ketentuan yang baru, maka ketentuan baru ini yang dibuat, Ya. yang dipakai. Berarti sing 10 kali kuwi dimansuh. Ya, Akhirnya yang pakai 5 kali. pakai yang 5 kali. Contoh mana ketika kiblat ke kiblat ke Masjidil Masjidil Aqsa. Aqsa. Itu kan pernah. Ya, pernah. Iku wis dimansuh akhirnya nanggone Ka'bah. Ka'bah. Lah itu bisa. Tapi iki ada ulama juga yang ketat, Bro. Oke. Kalau kita berbicara Syafi'iyah ini kan 5 kali ya, Nggih. berdasarkan tendensi hadis tersebut. Tapi juga ada beberapa ulama madhab itu yang menyatakan 1 kali persusuan ini sudah bisa menstatuskan rodok. Oh iya. Berat itu. Ya apa? Lanjut. Jadi Imam Abu Hanifah Heeh. dan juga Imam Malik, Abu Hanifah dalam madhab Hanafi, Imam Malik dalam madhab Maliki itu menyatakan bahwasanya nggak perlu 5 kali, 1 kali itu sudah cukup menstatuskan si anak ini merupakan anak rodok dari perempuannya. Oke. Nah, kalau Imam Syafi'i tegas menyatakan 5. Kenapa? Karena beliau mengambil hikmah. Kenapa kok 5? Hikmahnya ini manusia itu punya 5 panca indera. Oke. Nah, Oh. ya kan? Penjelasan yang ngono. Itu hikmah tapi Hikmahnya. bukan yang mendasari hukum ya. Karena punya 5 panca indera, jadi perhitungan 5 kali persusuan ini untuk menggenapi masing-masing panca indera. Persusuan pertama penglihatan, Nggih. persusuan kedua Pendengaran. pendengaran, persusuan ketiga penciuman, bau, persusuan keempat perasa, Nggih. persusuan kelima peraba. Ya. Lah,
untuk mengakomodir kelima indera manusia ini, maka nanti ketentuan 5 kali rodok itu nanti tetap diberlakukan dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i. Kalau ada yang sampai 6 bukan berarti indra ke-6mu dipersusui loh ya. Tapi ancane ya memang disusukno namung liya kan ya. Saya lagi mau ngomong rodok ya. Heeh. Ana Indra Praba. Semakin nih. Aduh, ya. Ngene iki lho, otak-otak rodok peraba dan penjilat ya. Tapi ya Oh, tapi kalau alasannya kenapa? Kan bisa juga akhirnya pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki dianggap menentang. bukan menentang. Jadi saya kira untuk memahami sebuah fikih kan nggak bisa kita statuskan ketika satu ulama berbeda dengan ulama lain itu kemudian Bertentangan. oh ya apa sih iki? Oh, gak cocok. Ketika sampean cocok ulama A katakanlah ya. Kemudian menyatakan ulama B salah kan ya belum tentu. Nah, enggak, iki kan aku macak-macak pikiran koyo kan aku gelek dilok-lokno. Ya. Kamu terus? itu tidak sunnah, kamu gak ngikutin Nabi. Lah iku hadisnya kan ping 5. Heeh. Ketentuan hukum ya itu Iya, ya. ketentuan hukum. Ya. Lah ketika Imam Hanafi dan Imam Maliki ku menyatakan satu, apakah Imam Hanafi dan Imam Maliki telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, ya tidak. Jadi karena apa jenenge pencetusan hukum yang digunakan metode ya, Ya. metode pencetusan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik serta Imam Hanafi, begitu juga nanti Imam Hambali ya, Ya. itu memiliki metode tersendiri. Makanya mereka berempat kan disebut imam madhab ya. Ya. Nah, punya metode pencetusan hukum sendiri, kemudian mempunyai dasar referensi sendiri, baik mengenai Quran, Sunnah, Hadis. Jadi sehingga dalam penetapan hukum terjadi perbedaan itu wajar. Oke. Caranya wis beda, Pak. Ya. Nah, jadi di situ pertimbangan kenapa kok satu kaliku mencukupi bukan berarti nyalai hadis. Nggih. Nah, tapi memang di situ untuk ketentuan rodok iki yo saiki zaman biyen niku masyarakatnya kan yo enggak sebanyak sekarang toh. Nggih. Ya kan? Lah otomatis Ya. untuk meminimalisir kangelan golek jodoh, Oke. ya kan? Ya. Yes, ojo sampai kaken rodok lah. Dan kedua juga buat yang ingin menegaskan pertanyaan saya tadi, intinya satu. Di zaman Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i iku yo gak kurang ahli hadis. Iya. Jadi ketika beliau emang sudah dinisbatkan sebagai seorang imam, berarti sudah melalui berbagai macam pengujian oleh ulama-ulama sehingga diakui Iya. bahwasanya beliau itu sudah tepat. Heeh. Jadi gak angger sing campur, wong keren rek. Ya gak, ya kene ngawet ae sampe mblenger. Tadi nek sampean meragukan omongan kami wajar. Wajar. Sama kita. Heeh. Makanya saya tendensikan ke kitab soalnya apa? Ya setidaknya nek sampean ngenyek omonganku gak masalah. Gak masalah. Tapi nek keterangan saya menyuplik dari kitab. Nah, iku. lawanan musonep lek wani. Ayo. Ambek musonep ayo ketemu pangeran. Tegendi lho. Tapi ya secara ilmiah, Bos. Lah, Ojo lah. angker dilaklokno tok. Iya, makane musonep kan wis gak ono. Iya. Kita kola, ya ketemu ae nang ndukur. Lah ya selesai lah. Mbak. Tetelan buri. Yuk karo pulang pangeran. dulu ya. Yuk pulang dulu. Alah malah Kat pulang susulan dulu. kat, Mbak. Nyawu usulan rek kayak Grab. Nah, itu. Jadi ketentuan dari masing-masing ketiga rukun tadi sudah ya. Nggih. Perempuannya harus minimal usia 9 tahun, tahun. lebih dari 9 tahun Hijriah. Si anak yang disusui itu enggak lebih dari Dua usia 2 tahun. tahun Hijriah. ASI yang disusukan entah itu ASI yang tercampur atau yang murni. Iya. Bukan dicampur banyu loh ya. Iya, Nah, sumur Tercampur dengan sendirinya. bercampur dengan sendirinya. Campur banyu jane ya gak apa-apa sih. Iya. Didik ae kok. Titik ae kok. Ya kan intinya esensi ini masih ono. Iya. Enggak SKM kan. Iya. SKM diwadahi, Pak. Iya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i ini 5 kali persusuan. Iku Wah. masing-masing ketentuan rukunnya. Oke. Nah, SKM iki. itu apa sih? Susu kental manis. Oh alah, tak kira susu kental mentul. Nah, ai, Hai. ai, jajak rokok andek deh, jangan kesel-kesel belum gak enak, sumpah.
Kalau ini apa namanya? Tadi kan ada part selanjutnya ya. Ya, Kita bahas tentang apa? Nasab. Nasab. Ketentuan Ketentuan rodok rodok dengan nasab. Oke, jadi mengenai status rodok itu memang disamakan dengan nasab tapi enggak mutlak. Oh ya. Enggak mutlak. Ya. Contoh. Tak giring teko hadis dhisik. Oke, siap. Cak rodok Allah sallallahu alaihi wasallam ngene. Iya, Deng. Sekali. Posisine korek iki jelas. Oh iya. Iya. Qala Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Qal. Jadi berawal dari hadis Kanjeng Nabi bahwasanya Nabi pernah dawuh yahrumu minar rodoah ma yahrumu minan nasab. Oh. Jadi hal-hal yang diharamkan dalam rodok itu juga sesuai dengan hal-hal yang diharamkan dalam ketentuan nasab. Nah, dari sini akhirnya ulama itu memilah beberapa ketentuan yang mana ketika ada anak kecil sudah disusui dan memenuhi kriteria, Ya. maka ketentuan yang pertama otomatis si perempuan yang menyusui, entah itu masih gadis atau sudah janda Iya. atau istri orang, Gadis atau istri orang. Rodok ya. Rodok ya. itu nanti secara otomatis menjadi berstatus ibu dari anak. Oke. Ibu dari anak. Dan ini disamakan dengan konteks nasab yang mana haram dinikah. Menyentuh menjadi tidak batal. Ya. Nah, karena konsekuensi ibu kan. Nah, sehingga karena si perempuan yang menyusui menjadi ibu, suami dari perempuan ketika sudah bersuami ya, itu nanti otomatis menjadi ayah daripada anak persusuan. Nah, sing repot nek gadis mangan ya. Iya. Ibu tanpa ayah. Nah, iki. Tapi misalnya waktu menyusui itu masih gadis, Ya. terus anak dan dia kan anak ini rodok. punya anak rodok, Ya. terus ibunya menikah. Ya. Iki apa statusnya? Statusnya Apa statusnya? tetap menjadi ayah. Ayah Gitu. tiri ya, Iya, ayah tiri. Kan yang nggak boleh dinikahi. ya tetap, kan statusnya nanti karena sama dengan nasab otomatis ayah dan ibu dari persusuan itu sama dengan ayah dan ibu dari nasab. Oke. Nah, sehingga itu mang ketentuan nih si ibu nggak boleh menikah anaknya kan. Iya. Begitu juga sebaliknya. Ayah nggak boleh Ojo menikah anak rodok. Cuma mentang-mentang bayi ini disusoni gede njaluk susune. Ya. Aku males. Nostalgia itu. Iya. Kamu harus membayar utang. Lu lapo? Aku lo tak eling-eling biyen enak tak baleni nih. Nelendeng. Niku ndelotok sih. Iku. Jadi tetap gak boleh menikah. Nah, ini berlaku juga untuk saudara sepersusuan dari anak kecil tadi. Berarti anaknya ibu susu. Anak ibu susu, anak kandung dari ibu susu atau anak lain yang disusui oleh wanita tersebut. Contoh. Mas Najib sebagai si ibu rodok. Ibu rodok. Terus Disoni sampai aku. dua anak. Dia dua anak. Ya. Aku dua anak. Ya. Iku anak kita bertiga dirodoi Disusukan oleh Mas Najib. Mas Najib. Berarti kan ketiga orang ini statusnya saudara. saudara dan tidak boleh saling menikah. Saling menikah. Walaupun beda kelamin atau apa meneh sama kali. Sama tetap gak oleh. Gak ono ketentuan nih. Oh, apa-apaan. Aduh. Sama jenis kelamin. Iya kan kaum Gak kepikiran. saya kan macak kaum sotomi. Sotomi. Selera. Itu aku. Soto ayam. Iya. Ambil satu daging. Iya. Enak iku. Nemen. Gak masalah. Pun ya, jadi kembali. Tadi semua tadi kan anak kandung daripada wanita yang menyusui itu nanti otomatis menjadi saudara dari anak yang disusui. Oke. Atau ada anak lain. Misal tadi kan contohnya anak sampean, Anak saya, sampean. terus disusui
Mas Najib. Ya. Mas Najib juga punya anak. Ya. Otomatis anak saya dengan anaknya Mas Najib saudara persusuan. Persusuan. Anak sampean karena juga menyusu nanti juga menjadi satu sepersusuan. Ya, jadi sing anakku rada ambek rawan. anak iki ya saudara sepersusuan. Sing rodok rawan kan ini 2 orang Iya. lain. Iya. Soalnya karena ini disamakan dengan nasab otomatis ya jenenge Mbak Yu kan gak oleh ngerabi kakange Adik. utawa Iya. wadine kan ngono ya. Atau sebaliknya sampean duwe saudara persusuan wedok kok cantik, ya tetep gak boleh sampean nikah. Gale. Tahan. Liane stok sik sak kompor. Lah iya. Yo. Sik bingung milih. Ajenabi jek akeh.